Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Gedung Juang, kita sudah terhubung dengan Keiko Ranti. Ya Keiko, bagaimana persiapan deklarasi calon presiden pendamping Jokowi pada pagi ini? Ya baik Egan, saat ini suasana di Gedung Juang semakin ramai dan tidak hanya awak media yang sudah sejak tadi pagi menunggu kedatangan calon presiden dari Partai Indonesia PDIP Joko Widodo dan juga JK, juga para relawan juga sudah mulai berdatangan dan saat ini suasana di Gedung Juang riuh dengan adanya yel-yel dari para relawan meneriakan dukungannya terhadap Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan selain relawan juga dikabarkan para fungsionaris partai koalisi dari PDIP juga sedang mengarah menuju ke sini seperti dari Caimin dan juga Surya Paloh dikabarkan tengah dalam perjalanan menuju Gedung Juang. Dan kini persiapan Gedung Juang juga sudah hampir selesai dan kita akan tunggu setelah nanti Jokowi dan JK telah sampai di Gedung Juang. Egan. Ya Keiko, tadi Anda sempat mengikuti persiapan Yusuf Kala sebelum akhirnya melakukan perjalanan ke Gedung Juang untuk melakukan deklarasi bersama Jokowi. Seperti apa persiapan Yusuf Kala sendiri? Baik, dari kediaman Yusuf Kala di Kebayoran Baru sejak pukul 7 pagi tadi Yusuf Kala telah bersiap-siap untuk pergi menuju ke tempat deklarasi. Tadi di kediamannya di Kebayoran Baru, Yusuf Kala bersama keluarga dan beberapa rekanan mitra koalisi melakukan doa bersama untuk kesuksesan agenda hari ini. Tadi Yusuf Kala mengatakan bahwa memang agenda dirinya untuk hari ini adalah pendeklarasian dirinya sebagai cawapres pendamping dari Joko Widodo. Dan nanti deklarasi memang akan dilakukan di sini di Gedung Juang dan nantinya JK dan Joko Widodo akan bertolak ke Teguh Umar, di kediaman Megawati Soekarno Putri dengan menggunakan sepeda. Sepeda sendiri sudah disiapkan oleh Yusuf Kala dari rumahnya dan menurut pengamatan saya tadi di kediaman Yusuf Kala ada 6 sepeda yang disiapkan. Namun belum diketahui selain Yusuf Kala sendiri siapa lagi nantinya yang akan mengendarai sepeda bersama-sama dari Gedung Juang ini menuju Teguh Umar. Selain dari persiapan di rumah Yusuf Kala juga di Gedung Juang ini sudah ada beberapa mobil pick-up. Saya lihat beberapa mobil pick-up yang sudah persiapan sepeda, beberapa sepeda juga sudah banyak disiapkan. Nanti sepertinya selain Yusuf Kala dan tentunya Joko Widodo, nantinya para fungsionaris dari mitra koalisi PDI Perjuangan juga akan melakukan goes bersama menuju Teguh Umar, juga ditemani oleh beberapa fungsionaris partai serta relawan-relawan yang sudah puluhan menanti kedatangan Joko Widodo dan Yusuf Kala di Gedung Juang. Ya. Ya Keiko, tadi Anda menyebutkan bahwa ada rencana untuk bersepeda bersama nanti sampai di Teguh Umar. Nah, Anda bisa menyampaikan kira-kira setelah dari Teguh Umar apakah apa saja agenda Jokowi bersama dengan cawapresnya? Apakah langsung melakukan pendaftaran di KPU dan kemudian bagaimana dengan tes kesehatannya nanti? Keiko. Baik, dari keterangan Yusuf Kala tadi sebelum pergi dari kediamannya, tadi Yusuf Kala mengatakan bahwa dia memang akan segera bertolak ke Gedung Juang. Dan nantinya setelah pendeklarasian dirinya bersama Joko Widodo di Gedung Juang selesai dilaksanakan, ia akan mengayuh sepeda bersama Joko Widodo menuju kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Dan nantinya setelah pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri selesai di Teguh Umar, agenda selanjutnya mereka akan bertolak ke gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan cawapres di Pilpres mendatang. Egan. Ya Keiko, dari wawancara Anda dengan Yusuf Kala tadi pagi, apakah JK juga menyampaikan pada hari ini ia maju sebagai cawapres mewakili partai politik tertentu ataukah dia sebagai perseorangan? Keiko. Baik, tadi Yusuf Kala menekankan bahwa keputusan ia untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo adalah keputusan ia sendiri. Ia mengaku ia juga belum ada komunikasi sejauh ini dengan Partai Golkar. Dan ia sendiri juga tampaknya tidak menunggu adanya respon dari Partai Golkar sendiri. Dan untuk kabar mengenai hengkangnya Yusuf Kala dari Partai Golkar, ia menjawab bahwa ia sendiri adalah bagian dari Partai Golkar dan dia tidak bisa hengkang dari Partai Golkar karena untuk pemecatan seorang kader ataupun anggota dari parpol adalah bila ia adalah seorang pengurus dari parpol itu sendiri. Dan Yusuf Kala menekankan ia bukanlah salah seorang dari pengurus Partai Golkar. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Partai Golkar untuk memintanya hengkang dari Partai Golkar. Dan ia sendiri
juga melanjutkan bahwa keputusan ia ini adalah keputusan yang ia ambil sendiri dengan berbagai pertimbangan, dan tentunya keputusan ini akhirnya ia ambil juga beserta dengan dukungan para mitra koalisi PDI Perjuangan seperti Partai Nasional Demokrat, PKB, dan juga Hanura. Dan nantinya ia juga belum tahu seperti apa respon dari Partai Golkar terkait keputusannya untuk hari ini, namun keputusannya hari ini telah bulat dan ia siap untuk mendeklarasikan diri sebagai cawapres untuk pendamping Jokowi. Ya, Keiko, selama persiapan Yusuf Kala tadi, apakah Anda melihat ada anggota Partai Golkar yang ikut sama-sama mempersiapkan deklarasi ini bersama dengan Yusuf Kala? Ya, baik. Dari pengamatan saya di kediaman Yusuf Kala tadi pagi, memang Yusuf Kala hanya didampingi oleh beberapa anggota keluarga serta beberapa rekanan mitra koalisi. Seperti yang tadi saya lihat, ada beberapa anggota dari Partai Hanura dan juga beberapa mitra koalisi yang lain. Dan tidak terlihat adanya jajaran fungsionaris maupun kader dari Partai Golkar hadir menemani Yusuf Kala mulai dari kediamannya. Dan juga terlihat di sini di Gedung Juang sendiri persiapan yang sudah matang, dan ada bendera-bendera partai politik yang sudah dikibarkan, dan tidak ada bendera Partai Golkar yang dipasang di Gedung Juang untuk deklarasi ini. Ya, Keiko, apakah Yusuf Kala menyampaikan bagaimana proses ia mengiyakan ajakan dari Jokowi? Apakah sudah sejak lama atau memang baru-baru ini dia ditunjuk untuk sebagai cawapres? Dan kemudian siapa yang mendekati JK? Apakah Jokowi ataupun dari Megawati Soekarno Putri? Mungkin JK, apakah itu menceritakan hal itu kepada Anda, Keiko? Baik. Tadi memang JK tidak mengutarakan bagaimana proses dia sampai ia akhirnya setuju untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Dan memang keputusan bahwa JK sebagai cawapres ini sudah lama hilir mudik dikabarkan. Dan JK sendiri juga tidak terlihat terlalu aktif di Partai Golkar seperti saat Rapimnas kemarin. Yusuf Kala juga tidak hadir dalam Rapimnas yang diadakan Golkar pada hari kemarin. Dan ini memang JK sendiri tadi menekankan bahwa memang keputusan dia sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo adalah keputusan ia sendiri tanpa embel-embel partai, dan dia juga tidak merasa perlu untuk meminta izin kepada Partai Golkar untuk mendukung dia sebagai calon wakil presiden dari Jokowi. Dan dia hanya akan bergantung kepada dukungan-dukungan yang telah ada, yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta partai-partai yang telah menjadi mitra koalisi dari PDIP. Ya, baik, terima kasih Keiko. Pemirsa, Keiko Ranti melaporkan langsung dari Gedung Juang, Jakarta.